gonjang-ganjing penetapan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sebagai tersangka kasus yang ditangani oleh KPK ini menimbulkan banyak spekulasi ya, apakah penetapan tersangka oleh KPK ini merupakan kriminalisasi atau politisasi. Nah, baru-baru ini ya, Pukat UGM, Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu menilai bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka itu bukan kriminalisasi. Tapi masih ada pertanyaan lebih lanjut, apakah itu, kalau bukan kriminalisasi, apakah itu politisasi? Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, bagaimana masyarakat memahami ini atau menilai ini? Ya, masyarakat awam nggak usah terombang-ambing dalam baik itu yang simpatisan PDIP maupun yang bukan simpatisan PDIP, ya kita biasa-biasa saja. Artinya kalau hukum masih berjalan diwarnai oleh intervensi politik, intervensi kekuasaan dan sebagainya, itu pasti bahwa hukum itu belum berjalan sebagaimana mestinya. Patokannya sederhana itu aja. Jadi kalau toh masyarakat ya tertarik untuk memantau kasus ini, ya energi kita adalah bagaimana agar bangsa ini, negara ini segera menuju ke semua itu sama di hadapan hukum, equal before the law. Jadi sepanjang yang beropini atau menilai kasus ini adalah politisi, itu ya sediakan saja sebagaimana jalan pikiran Muhammad Said Didu. Jadi kagum-kagumnya Anda terhadap politisi baik A, B, C maupun D, itu sediakan ruang untuk meragukan apa yang diucapkan oleh politisi. Kalau Anda simpatisan Megawati, sepanjang dia memberikan statement itu sebagai seorang politisi, sediakan ruang untuk meragukan. Ya sama berlaku bagi misalnya entah itu Prabowo, ketika Mr. Prabowo mengucapkan itu sebagai politisi, Anda pengagum Prabowo secara rasional dan logis itu harus menyediakan ruang bahwa Anda meragukan ucapan politisi. Saya kira ini akan lebih bermanfaat bagi bangsa ini, karena dengan begitu maka sikap masyarakat itu akan berangsur-angsur rasional. Misalnya saya kagum kepada Anies misalnya, ya. Sepanjang Anies mengucapkan itu sebagai seorang politisi, saya tetap harus menyediakan ruang untuk meragukan ucapannya. Tetapi kalau baik Megawati, Prabowo, Anies atau siapapun itu mengucapkan sesuatu atau menilai sesuatu itu lebih terlihat sebagai negarawan, maka kita beri apresiasi kepada baik si A, si B maupun si C. Saya kira itu lebih produktif bagi perjalanan bangsa ke depan, karena bagaimanapun kita masih tertatih-tatih untuk menegakkan hukum secara sebagaimana mestinya, sebagaimana negara-negara yang sudah maju, ya. Tidak usah jauh-jauh, kita dengan Singapura saja
saya yakin Transparansi Internasional itu masih memberikan apresiasi yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Ini ya kita berharap Mr. Prabowo as our President itu dengan pergaulan internasional yang luas, kemudian kedalaman berpikir yang mumpuni, sebagaimana Mr. SBY, saya kira kita berharap bahwa our Presiden itu meletakkan dasar-dasar agar perjalanan bangsa ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Hukum berlaku adil, tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tapi semua sama di hadapan hukum, ya. Ini kalau itu masyarakat sudah bisa memahami secara rasional, tidak emosional, maka ini satu model yang baik bagi bangsa kita untuk menyongsong Indonesia. Kalau ini meminjam istilahnya Pak siapa mantan KPK itu yang jenggotan, Abdullahi Hamahua, ya, ini itu menuju Indonesia berkah tahun 2045. Ini ya saya sepakat dengan ungkapan itu, ya. Salam konstitusi.